Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi kita sudah sampai ke perhitungan rumus untuk mencari nilai koefisien korelasi atau R kecil ini. Nah, tadi sudah ya yang ini. Kemudian sigma Y ke I berarti sesuai yang di atas ini. Sigma Y ke I nya tadi sudah tahu 33, baru dipangkatkan 2. Nah, nanti ditotal semuanya. Jadi untuk memudahkan kalian, kalikan dulu yang masih di dalam kurung ini gitu ya. Jadi perkalian itu didahulukan dibandingkan penambahan atau pengurangan. Baru setelah itu ini kita hitung dulu yang perkalian, kemudian setelah nanti kita kurangkan, kita akarkan nilainya. Kemudian ini juga sama, kita hitung dulu yang di dalam kurung, kemudian nanti kita hitung, baru kita akarkan terakhir. Setelah diakarkan, baru nanti kita kalikan gitu. Jadi ini akar dari 130 adalah 11,40, akar dari 146 adalah 12,08. Nah, ini dikalikan, dapat angka 137,71. Nah, baru nanti kita peroleh nilai R itu adalah 0,98. Nah, dari sini kita bisa interpretasikan. Tadi kita sudah tahu teorinya bahwa nilai R atau koefisien korelasi ketika dia mendekati angka 1 atau mendekati angka minus 1 itu bermakna hubungan yang sangat kuat ya. Berarti tadi hubungan antara biaya iklan dengan hasil penjualan itu hubungannya sangat kuat. Nah, hubungannya yang sangat kuat itu hubungannya yang positif apa yang negatif? Oke, yang positif. Kenapa? Karena di sini nilainya positif. Berarti ketika biaya iklannya itu semakin tinggi, maka hasil penjualannya juga semakin baik, semakin tinggi juga. Nah, karena positif, ketika biaya iklan itu kok turun, maka biaya nilai dari penjualannya juga akan mengalami penurunan gitu. Jadi biasanya ketika biayanya itu turun, iklannya turun, berarti nanti penjualan biasanya juga akan turun. Sebaliknya, karena ini positif, kalau biayanya dinaikkan, iklannya sering diberikan ke masyarakat, penjualannya juga akan naik. Nah, ini kalau nilainya adalah positif dan sangat kuat karena mendekati angka 1. Kemudian kita hitung juga koefisien determinasi atau tadi R square, R kuadrat. R kuadrat berarti tinggal nilai ini 0,98 dikuadratkan. Nilainya adalah 0,96. Karena koefisien determinasi fungsinya adalah untuk melihat kontribusi, seberapa besar sih kontribusi biaya iklan atau X tadi terhadap perubahan naik turunnya nilai hasil penjualan atau Y itu. Nah, ini dilihat dari nilai R square-nya ini atau koefisien determinasinya, yaitu nilainya 0,96. Sehingga maknanya apa? Maknanya adalah bahwa 100 dikurangi 96 tadi, nilai dari koefisien determinasi adalah 4%. Sehingga maknanya kalau koefisien determinasinya adalah 0,96, berarti kontribusi atau sumbangan biaya iklan terhadap naik turunnya nilai penjualan, hasil penjualan itu adalah 96%. Sedangkan sisanya dari 96, 4% ini dari pengurangan 100 dikurangi 96 itu disebabkan oleh faktor-faktor lainnya. Maksudnya apa? Berarti biaya iklan itu mampu membuat perubahan terhadap hasil penjualan itu sebesar 96%. Nah, sangat tinggi. Sedangkan sisanya 4% itu hasil penjualan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor selain dari biaya iklan. Bisa tadi dari selera masyarakat, pendapatan masyarakat. Nah, itu kan juga berkontribusi terhadap naik turunnya hasil penjualan. Sehingga kontribusi selain dari biaya iklan itu adalah sebesar 4%. Faktor-faktor lainnya gitu maksudnya. Nah, ini tadi sudah ya. Oke, nah ini adalah tugas latihan soal. Nanti bisa kalian belajar untuk menghitung nilai R atau koefisien korelasi dan kalian interpretasikan bagaimana maknanya R ini, R kecil dan juga R kuadrat koefisien determinasi terhadap data ini. Nah, X di sini adalah kenaikan harga dan Y adalah kenaikan hasil penjualan. Itu. Nah, selanjutnya langsung aja ke materi kita. Lanjutannya yaitu analisis regresi. Nah, ini juga masih sederhana. Jadi, kalau masih sederhana, dia masih cuman ada satu variabel independen dan satu variabel dependen.
Jadi masih ingat kalau regresi ini kita berarti pengen cari pengaruhnya. Kalau korelasi kita pengen tahu hubungannya. Nah, sehingga di sini tujuannya dari analisis regresi adalah mengetahui besarnya pengaruh X dari setiap Y jika X naik 1 unit. Jadi misalnya tadi X adalah biaya iklan dan Y adalah hasil penjualan, maka kita pengen tahu ketika biaya itu dinaikkan 1 rupiah atau $1 gitu ya, itu nanti akan mempengaruhi hasil penjualan itu seberapa banyak gitu. Nah, itu adalah tujuan dari analisis regresi. Jadi kita masih pakai yang sederhana. Nah, untuk menghitung analisis regresi kita gunakan persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, artinya apa? Ini nanti fungsi ini adalah menggambarkan untuk interpretasi dari analisis regresi. Jadi nanti ketika X itu berubah 1 unit, itu akan mempengaruhi Y sebesar B. Ini. Jadi nanti digambarkan ketika kita sudah menghitung nilai ini, kita nanti akan tahu nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Nah, B ini menunjukkan nilai koefisien dari variabel X atau variabel independen. Jadi ketika independennya berubah, kalau ini adalah biaya berarti berubahnya $1. Nah, ketika berubah $1, itu Y-nya atau tingkat penjualan itu akan berubah seberapa banyak. Nah, berubahnya seberapa banyak itu diketahui dengan melihat nilai B-nya di sini nanti. Gitu. Nah, A ini adalah konstanta. Jadi ketika B-nya 0, jadi nggak ada biaya iklannya 0 misalnya, perusahaan tidak mengeluarkan biaya untuk iklan. Nah, maka hasil penjualannya adalah sebesar A-nya ini. Gitu. Nah, itu makna dari konstanta atau A ini. Contoh di sini misalnya nanti diketahui nilai A-nya 2 dan nilai B-nya ada 1,5, maka setiap pertambahan 1 unit X ini akan mengakibatkan perubahan Y sebanyak 1,5 unit. Ini nilai dari B-nya gitu. Nah, ini adalah cara untuk menghitung regresi linear fungsi tadi persamaan ini. Ini disebut sebagai metode kuadrat terkecil. Nah, A itu nanti dihitung dengan cara Z bar dikurangi BX bar perkalian. Sedangkan B-nya dicari dengan menggunakan rumus N. Nanti ini N sama ya jumlahnya, jumlah pengukuran atau observasi, dikali sigma dari perkalian X dan Y dikurangi dengan sigma X sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat min dalam kurung sigma dari X baru dikuadratkan. Nah, gitu. Kemudian karena di sini Z bar, nah yang dimaksud Z bar S bar itu apa? Jadi Z bar itu diambil nilainya dari rumus sigma Y dibagi N, dan X bar dicari dengan rumus sigma X min N. Gitu. Nah, ini contohnya. Jadi di sini dicontohkan untuk X-nya adalah pendapatan nasional per kapita dan Y-nya adalah pengeluaran konsumsi. Jadi kita pengen tahu pengaruhnya X terhadap Y. Jadi ini berarti satu arah ya. Ingat kalau regresi berarti satu arah. Nah, X ini dilambangkan pendapatan. Kita pengen tahu karena X ini adalah variabel independen atau yang mempengaruhi, maka kita pengen tahu berapa besar pengaruhnya atau bagaimana ketika pendapatan itu diubah. $1 itu nanti mempengaruhi perubahan Y-nya itu seberapa banyak gitu. Pengeluaran konsumsi itu akan berubah seberapa banyak ketika pendapatannya itu diubah gitu. Nah, jadi pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi. Jadi pendapatan masyarakat terhadap pengeluarannya. Kita pengen tahu pengaruhnya sehingga kita pengen lihat persamaan regresinya. Nah, karena tadi di rumus kita memerlukannya cukup mencari kuadrat X kuadrat dan perkalian S dan Y, maka kita cari. Jadi masih sama, X ini tadi pendapatan dan Y-nya adalah konsumsi. Tuh, kita memerlukan sigmanya. Jadi kita jumlahkan semuanya, ini nanti yang kita masukkan ke rumus. Nah, ini jadi tadi kita butuh untuk mencari nilai yang ada di dalam persamaan fungsi regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX.
A kita cari dengan cara rumusnya